Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah mengiringi perjalanan Raden Sanjaya. Di sebuah pinggiran desa, mereka dikejutkan oleh pembantaian yang tidak berkeperimanusiaan. Dari salah seorang kurban didapat keterangan bahwa pembunuh itu mengaku bernama Raden Purbaya. Awas kau, Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Menurut keterangan laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya mengaku bernama Raden Purbaya. Benar-benar anak iblis. Ingin sekali aku bertemu dengannya dan memberikan hajaran padanya. Tapi apakah mungkin, Kakang? Apakah mungkin seseorang melakukan tindakan kebiadaban seperti ini justru mengagulkan dan membangga-banggakannya? Apalagi jika dia benar-benar Raden Purbaya. Aku ragu, Kakang. Aku ragu. Wulan, apalagi yang kau ragukan? Apakah engkau tidak dapat menghubungkan peristiwa ini dengan kejadian di Karangsedana, seperti yang dikatakan Ki Jarang Pucang? Iya, tapi jauh di sudut nuraniku meragukan semua itu. Sudahlah. Sebaiknya marilah kita kebumikan dulu korban-korban ini. Ayolah, Kakang. Iya, baru saja kita selesai mandi. Tubuh telah kotor dan berkeringat lagi. Oh ya, aku akan mencuci tangan dan kakiku dulu. Ayolah Wulan, Raden. Kau pergilah dulu, Kakang. Biar aku duduk sebentar di sini. Aku ke sungai menemani Kakang Saka. Berhati-hatilah, Kak Wulan. Benarkah anak itu yang melakukannya? Benar-benar sukar untuk dipercaya. Anak itu kelihatannya mempunyai kepribadian yang kuat. Aku telah mengenalnya. Tapi jika karena kematian ayahandanya serta kakek Mayangku Raya yang teramat dekat dengannya, bukan tidak mungkin anak itu menjadi lupa daratan. Dan ya, semua ini dilakukannya untuk memancing kemarahan Raden Sanjaya. Benar-benar aneh jika anak itu dapat bertindak seperti itu. Biarlah, jika memang benar, kelak semuanya akan terbukti. Kejadian ini terjadi seakan-akan disengaja. Terjadi di tengah perjalanan Raden Sanjaya. Akan kulihat saja. Pasti peristiwa selanjutnya akan menyusul. Aku harus segera membasuh kaki dan tanganku. Mungkin Raden Sanjaya sudah tidak sabaran lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Wukir. Aku harus dapat segera tiba di sana. Sedangkan perjalanan kita masih jauh sekali, Kakang. Aku harus segera tiba. Aku harus segera tiba di sana. Biarlah kelak setelah selesai urusanku, aku akan mencarinya. Mencari Raden Purbaya. Iya, kita harus segera memecahkan persoalan ini. Dan bukan tidak mungkin persoalan ini merupakan satu garis dengan kejadian di kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan Jati Bandar. Dan juga Galuh. Iya, juga Galuh. Tidak usah kita sibuk mencari. Mereka juga pasti akan datang pada kita. Iya, kau benar, Wulan. Kukira juga begitu jadinya. Jika begitu perkiraan kalian, bagus sekali. Aku tidak perlu bersusah payah mencarinya. Biarlah sekali tepuk dua pekerjaanku selesaikan. Marilah kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, Raden. Wulan? Iya. Kau sudah siap? Aku sudah siap, Kakang. Marilah. Mari.
Tinggalkan dahulu Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang, marilah kita ikuti kembali perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka. Kak Cempaka, sebaiknya kita berhenti dahulu. Jangan terlalu memaksakan kuda ini. Bukankah Galuh sudah kita masuki? Sebentar lagi juga kita akan sampai di kota raja. Tapi lihatlah kuda kita sudah menjadi semakin limbung. Baiklah, kita berhenti saja sebentar. Hup, hup. Lihatlah itu adik Purbaya. Sebuah kota kecil di hadapan kita. Berarti kita harus melalui kota itu dulu, baru dapat tiba di kota Raja Galuh. Iya, lihatlah itu, Kak. Kuda kita demikian lelahnya. Agaknya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Agaknya kota ini cukup ramai. Lihatlah itu, para pedagang yang beriring-iringan meninggalkan kota dengan bakul-bakul yang kosong. Iya, mereka datang dari desa-desa di sekitar kota ini. Datang memasuki kota sebelum fajar. Dan tengah hari seperti ini, mereka kembali ke desa mereka. Lihatlah itu, masih juga ada beberapa pedati yang memuat dagangan menuju ke arah kota itu. Shh, adik Purbaya, lihatlah orang itu. Itu memperhatikanmu dengan wajah yang aneh. Iya. Hei, lihat. Dia lari bagaikan dikejar setan. Hei, aneh. Ada apa dengan orang itu, adik Purbaya? Nah, entahlah. Kau lihatlah wajahku. Apa ada yang salah dengan wajahku? Raden masih saja dapat bergurau. Iya, tentu saja, Kak. Habis sikap orang itu aneh. Memandangku seakan-akan hidungku berpindah ke atas dahi. Apakah telah terjadi sesuatu dengan orang itu? Sudahlah, tidak usah kita mengurusi orang itu, Kak. Aku ingin memejamkan mataku beberapa saat, sementara kuda kita beristirahat. Dan lagi, pasti kita membutuhkan waktu untuk beristirahat, karena Istana Galuh sudah berada di hadapan kita. Iya, kau benar adik Purbaya. Kita harus memusatkan segala perhatian kita pada Istana Galuh. Raden Purbaya beristirahat sambil memejamkan matanya. Sementara itu Cempaka tak jauh di sampingnya, bersandar santai memandangi ke arah gapura kecil jauh di hadapannya. 2 ekor patung kuda menghiasi gerbang kota tersebut. Seakan-akan merupakan penjaga gerbang kota kecil itu. Lamunan Cempaka seketika tersentak ketika melihat beberapa orang yang melintasi gerbang itu menuju ke arahnya sambil memandang dan menunjuk-nunjuk. Hei, apa mau mereka? Memandangi ke arah sini. Hei, bukankah salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang lewat dengan wajah ketakutan? Oh, mereka menuju ke arah sini. Biarlah, akan kulihat saja apa mau mereka. Mereka kembali lagi ke kota dengan tergesa-gesa. Wah, ada apakah ini? Agaknya sesuatu telah terjadi di kota ini. Wah, apakah akan kuberitahukan Raden Purbaya saat ini? Agaknya ia tengah tertidur. Biarlah, aku tunggu saja hingga ia terbangun. Agaknya Raden Purbaya demikian lelahnya. Aku tertidur, Kak. Sedikit sekali, belum berapa lama. Tapi itu kuda kita agaknya telah menjadi segar kembali. Kita lanjutkan saja perjalanan kita.
Saya kira sebaiknya memang begitu. Ayolah, kita melalui kota itu. Saya kira sebaiknya kita menghindar saja, Raden. Kita melalui pinggiran kota itu, menyusuri hutan bambu itu. Mengapa harus melingkar? Bukankah arahnya ke sana? Dan lagi, siapa tahu kita akan bertemu dengan laki-laki aneh tadi. Kita bisa menanyakan apa yang aneh dengan diriku. Baiklah jika demikian. Ayolah. Hup! Hup! Hia, hia! Hia, hia! Berhati-hatilah adik Purbaya. Mungkin akan terjadi sesuatu dengan kita di kota ini. Iya, ketika engkau tertidur, beberapa orang memandangi kita dari kejauhan. Dari gerbang yang baru kita lalui itu. Biar saja, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apa saya bilang, Raden? Dengarlah, bukankah banyak orang yang tengah mengepung kita? Biar saja, Kak. Kita lihat apa mau mereka. Nah, lihat itu. Agaknya mereka sudah mulai menampakkan diri. Oh, lihat, banyak sekali mereka. Apa mau mereka? Kita berhenti di sini, Kak. Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka berhenti di sebuah jalan yang cukup besar. Sementara itu di sekeliling mereka telah penuh dengan laki-laki dengan berbagai macam senjata di tangan. Mereka semua berdiri, diam tidak bergerak, seakan-akan tengah menunggu perintah. Agaknya mereka adalah penduduk kota. Mereka bukan perampok atau begal-begal kelaparan. Kenapa mereka diam saja? Kita lihat saja. Sebentar lagi juga akan menjadi jelas. Nah, lihatlah itu. 2 orang penunggang kuda menuju kemari. Sungguh pun kalian berdua mempunyai kepandaian yang tinggi. Kami tidak gentar. Kami siap mati untuk membela harga diri kami, kepercayaan kami. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Mengapa kalian semua bersikap tidak bersahabat dengan kami? Apakah kesalahan kami? Kau kira kami ini buta? Dengarlah, kami tidak bisa kalian permainkan begitu saja. Pembunuh biadab. Hari ini kami akan membalaskan kebiadabanmu semalam. Ayo, bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus pemuda itu dan kawannya. Kita akan tangkap dan hukum mereka, atau kita semua mati. Ayo. Mengapa kalian semua menuduh kami seperti itu? Jelaskanlah, apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini? Kami baru saja datang dari Karangsedana. Saat itu memang aku bersama dengan adikku tidak melihatmu. Tapi tidak sedikit dari penduduk kota ini yang menyaksikan perbuatan biadabmu membunuh dan membakar kuil suci. Majulah kalian yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tadi malam.
Dari kerumunan yang mulai merapat itu, keluar tidak kurang dari 10 orang. Dan di tangan mereka, nampak menggenggam berbagai macam senjata, golok, parang besar, bahkan kayu pemukul dan pisau dapur. Wajah mereka nampak tegang. Di antara kegeraman wajahnya, juga rona ketakutan tercermin dalam sikap dan gerak-geriknya. Ayo, katakan. Bukankah orang itu yang tadi malam membunuh dan membakar Tikuil kota ini? Hah? Ayo bicara. Jangan kalian hanya berdiri mematung. Ayo bicara. Ya, bicaralah Paman. Tapi sebelumnya, pandanglah saya baik-baik. Apakah benar saya adalah pembunuh itu? Apakah benar saya membakar kuil di kota ini? Perhatikan baik-baik. Kelompok laki-laki yang keluar dari kerumunan itu memandang Raden Purbaya dengan pandangan penuh ketakutan. Sedangkan Raden Purbaya terus mendekati kelompok laki-laki itu. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang akan terjadi di kota kecil itu? Apakah Raden Purbaya dan Cempaka dapat menyelesaikannya? Untuk